Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Muhammad Nur dari Presenta. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca 2 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan baca kamu sebelumnya. Yuk kita simak video berikut ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Dalam video ini kita akan belajar tentang membaca cepat. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak kamu semua, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, channel Presenta. Karena di channel ini, saya dan tim akan banyak berbagi berbagai keterampilan penting yang akan meningkatkan kemampuan kamu. Mulai dari teknik berpresentasi, public speaking, membaca cepat, dan banyak hal lainnya. Jadi jangan lupa, silahkan subscribe sebelum kita bahas topik menarik yang satu ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang membaca cepat. Apa sih membaca cepat itu? Sebelum kita masuk ke sana, saya mau ajukan dulu pertanyaan nih buat kalian semuanya. Berapa banyak buku yang sudah kalian baca, kamu baca selama setahun terakhir? Coba pikirkan sebentar, selama setahun terakhir, berapa nih buku yang sudah kamu baca? Mungkin ada teman-teman yang berhasil membaca 10 buku, 5 buku, 2 buku, 1 buku, atau jangan-jangan tidak ada buku yang dibaca sama sekali. Nah, inilah tantangan kita di zaman ini. Zaman dimana era informasi sangat meledak, kita sudah mulai jarang membaca buku. Kita mungkin masih membaca nih berita online, WhatsApp, dan lain-lain. Tapi buku menjadi benda yang jarang disentuh oleh orang lain. Ada penelitian ya, bahwa di Amerika Serikat pernah dilakukan sebuah penelitian. Ternyata 1 dari 4 orang dewasa itu tidak membaca 1 buah buku pun selama setahun terakhir. Kamu bisa bayangkan kalau orang sudah cukup dewasa, anggaplah SMA ke atas sudah cukup dewasa, tidak membaca 1 buah buku pun selama setahun terakhir. Apa akibatnya? Pengetahuannya pastilah akan sangat terbatas. Dia hanya akan tahu apa yang dia alami, tapi dia tidak menambah pengetahuan baru dari proses membaca. Dan ini penelitian di Amerika Serikat. Jadi coba bayangkan kalau kita cek di Indonesia, kira-kira berapa ini angkanya? Mungkin akan lebih buruk lagi karena kita mengalami situasi di mana kita belum sempat senang membaca, sudah masuk ke era digital. Kita sudah terbiasa dengan gadget, dengan smartphone yang ini sangat mengganggu kebiasaan membaca seseorang. Kenapa kok orang itu suka jarang baca atau sangat sedikit baca? Salah satu faktor utama kenapa banyak orang itu malas membaca dan jarang baca adalah karena mayoritas membaca dengan lambat. Apa yang saya maksud membaca dengan lambat ini? Kebanyakan orang, termasuk orang yang dewasa sekalipun yang saat ini sudah bekerja, saat ini sudah mungkin berusia 30 tahunan, 40 tahunan, kecepatan baca rata-ratanya kurang lebih setara dengan kecepatan baca anak SD. Yang kalau dihitung dalam satuan kecepatan baca ada namanya jumlah kata per menit, itu angkanya sekitar 200 sampai 250 kata per menit. Itulah kecepatan baca rata-rata orang dewasa. Dan kecepatan ini plus minus itu setara dengan kecepatan baca lulusan SD. Apa artinya? Artinya setelah kita lulus sekolah dasar, SD, masuk ke SMP dan seterusnya, praktis sebenarnya kita tidak pernah lagi belajar membaca. Akibatnya apa? Keterampilan kita membaca, kemampuan kita membaca itu tidak ada perubahan sama sekali sejak kita lulus SD sampai sekarang. Dan akibatnya cara kita membaca, kecepatannya pun kurang lebih setara. Dan inilah yang menjadi problem. Ketika kita membaca buku itu menjadi sangat terasa berat. Anda mungkin mencoba baca buku ya, apakah itu 100 halaman, 200 halaman, itu terasa lama sekali untuk selesainya. Nah, inilah problem kenapa kok banyak orang menjadi malas membaca karena kita membaca lambat. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa membaca jauh lebih cepat, bahkan 2 kali lebih cepat dari kecepatan saat ini? Jawabnya sangat-sangat mungkin. Nah, Anda mungkin agak ragu ya, gimana caranya ya baca lebih cepat? Orang baca lambat aja susah, masa dipaksa untuk baca lebih cepat lagi? Di sini saya akan mau mendemonstrasikan sebuah visualisasi. Nanti kamu akan lihat apakah kamu bisa baca tulisannya dengan baik atau tidak. Simulasi ini sudah pernah saya tampilkan ketika beberapa tahun yang lalu saya tampil di forum TEDx Jakarta, di mana saya sharing tentang bagaimana membaca 52 buku dalam setahun.
Di waktu itu saya sharing seperti apa sih kalau kita ingin menjadi seorang pembaca cepat yang baik, yang mampu membaca 1 buku dalam seminggu. Sehingga secara total setahun kamu bisa baca 52 buku. Nah, untuk itu kamu bersiap-siap. Sebentar lagi saya akan tampilkan di layar, akan muncul tulisan yang bergerak secara otomatis. Nah, tugas kamu fokus saja ke tengah layar, perhatikan kata-kata apa yang muncul, tangkap setiap kata yang muncul. Tidak usah dipaksakan untuk membaca secara keras-keras, cukup baca dalam hati saja. Yang penting adalah fahami maknanya. Oke, are you ready? Siap-siap? Kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1, mulai. Oke, gimana rasanya? Apakah kamu berhasil membaca tulisan tadi? Mayoritas dari teman-teman sekalian, saya yakin pasti masih akan mampu membaca teks yang bergerak dengan cepat tadi dengan baik. Dan kurang lebih seperti itulah proses membaca cepat dilakukan. Jadi seorang pembaca cepat bukannya membaca kata demi kata, tapi dia akan membaca langsung beberapa kata sekaligus dengan kecepatan tinggi. Dan tahukah teman-teman sekalian, kalau tadi kamu berhasil membaca teks tadi dengan cukup baik dan kamu bisa mengerti isinya tentang apa, itu artinya kamu berhasil membaca 2 kali lebih cepat dari rata-rata orang. Dan sebagai buktinya, inilah teks yang barusan kamu baca tadi. Coba lihat, banyak bukan? Di teks ini cukup panjang dan ini teks yang sama dengan yang tadi saya tampilkan di layar ketika melakukan simulasi. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman boleh cek sebentar tulisan ini. Pastikan bahwa setiap kata demi kata sama persis dengan apa yang tadi tampil. Silakan, kamu bisa cek dulu sebentar. Nah, apa artinya? Bahwa ternyata sebagai seorang manusia, kita sudah punya potensi untuk mampu membaca cepat. Kita dikaruniai oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki kemampuan otak yang luar biasa, dan otak ini punya kemampuan memproses informasi dengan sangat baik. Persoalannya adalah kebanyakan kita membaca lambat gara-gara kebiasaan yang kita bawa sejak kecil, sejak SD sampai sekarang, sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Dan yang kedua adalah karena memang kita terbiasa menggerakkan pergerakan mata kita dengan lambat, dan itulah yang membedakan antara seorang pembaca cepat dengan pembaca yang umum, yang biasa. Sekarang saya mau tunjukkan sedikit sebenarnya seperti apa proses membaca cepat itu terjadi. Di bagaimana proses membaca itu terjadi. Di sini saya tampilkan sebuah gambar, ini misalkan mata kita. Kemudian katakanlah kita memfokuskan mata ke satu objek di depan. Misalkan saya lihat sebuah objek, ada sebuah layar komputer di situ. Ketika saya fokus melihat objek tersebut, apa yang terjadi? Sebenarnya mata saya punya jangkauan yang lebih lebar. Artinya apa? Meskipun di tengah-tengah ini ada layar komputer, tapi saya tahu, oh di sebelah kanan itu ada benda-benda yang lain, ada mouse, ada buku. Itulah namanya jangkauan penglihatan, atau dalam hal ini sering dikenal dengan istilah peripheral vision. Jadi artinya apa? Meskipun mata kita fokus melihat satu hal, tapi sebenarnya kita punya jangkauan yang lebih lebar, dan jangkauan inilah yang dimanfaatkan dalam proses membaca cepat. Jadi bukannya hanya melihat satu kata, tapi kita melihat beberapa kata sekaligus yang berhasil kita jangkau dengan mata kita. Nah, sekarang yuk kita lihat dalam sebuah tulisan. Di depan sini saya menampilkan sebuah tulisan, Rumah Makan Padang. Coba kamu fokus di kata yang tengah-tengah, kata-kata di kata makan. Apa yang kamu lihat? Meskipun kita mencoba melihat fokus di tengah-tengah di kata makan, apa yang terjadi? Kita punya jangkauan mata yang lebih lebar. Walaupun mata kita fokus di tengah-tengah, kita akan tahu di sebelah kirinya ada kata rumah dan di sebelah kanannya ada kata padang. Sehingga pada saat yang bersamaan ketika kita melihat tulisan tadi, kita bisa menangkap sebagai satu kesatuan frase atau kata, ini adalah rumah makan padang. Nah, inilah sebenarnya yang dilakukan oleh seorang pembaca cepat. Jadi pembaca cepat, dia tidak membaca kata demi kata, tapi dia membaca beberapa kata sekaligus, beberapa kelompok kata.
Bisa itu 2 kata, 3 kata, bahkan sampai 4 dan 5 kata sekaligus jika kamu sudah lebih terlatih dalam teknik membaca cepat ini. Sekarang saya akan tunjukkan seperti apa simulasi pergerakan mata seorang pembaca cepat. Tadi kalau kita lihat di simulasi awal, teksnya kan bergerak di tengah-tengah, muncul teks baru, dan beberapa kata sekaligus. Tentu itu gampang kita lihat. Kenapa? Karena mata kita nggak perlu sibuk bergerak. Dalam praktek membaca cepat yang sesungguhnya, kalau kita baca di sebuah buku, sebuah kertas, tulisannya kan nggak bisa bergerak. Maka kitalah yang harus menggerakkan mata kita. Nah, setiap perpindahan gerakan mata ini disebut dalam proses membaca cepat dengan fiksasi. Jadi apa tuh fiksasi? Mata kita stop sebentar, menangkap beberapa kata di situ, kemudian pindah lagi, fix lagi di satu tempat, menangkap beberapa kata di situ, dan terus berpindah. Di sini saya ambil sebuah contoh, misalkan ada sebuah teks seperti ini. Kalau pembaca biasa, dia akan menggerakkan matanya sesuai dengan jumlah suku kata yang muncul. Kalau satu baris itu ada 10 suku kata, maka 10 kali lihat. 1, 2, 3, sampai 10. Tapi seorang pembaca cepat akan membagi tulisan tadi itu ke dalam 4 segmen saja, atau mungkin 3 segmen saja. Nah, di contoh ini kita lihat dalam 4 segmen. Seperti inilah pergerakan mata seorang pembaca cepat. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ada pola di situ. Tek, 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 seperti itu. Nah, inilah pola yang nanti harus dilatih seorang pembaca cepat. Semakin baik keterampilan kita membaca, kita akan menggerakkan mata jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi matanya, kepala tetap rileks ke depan, tapi mata yang bergerak seperti ini. Dan ini perlu latihan sampai kita mampu melakukan hal itu. Jadi kalau kamu belum berlatih, ini akan sulit, ini butuh praktek, butuh latihan yang rutin, sampai kita akan mampu melakukan proses membaca cepat dengan baik. Sekarang kita akan lihat simulasi yang kedua. Kalau tadi di simulasi yang pertama, kamu sudah lihat seperti apa teksnya berjalan dengan cepat, ya, ada 2-3 kata sekaligus. Nah, sekarang kita akan lihat simulasi di mana kita sambil mencoba menggerakkan mata. Jadi coba kamu fokus di layar yang akan tampil seperti ini. Nanti mata coba gerakan dari ke arah kiri, ke tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Usahakan kepalanya tidak bergerak tetap, tapi matanya yang bergerak. Ya, fokus pelan-pelan. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, gimana? Apakah kamu bisa merasakan dengan baik? Coba saya ulangi sekali lagi ya. Jadi kita coba tes sekali lagi. Coba fokus, matanya tetap di tengah-tengah. Pandangan matanya, kepala tidak bergerak, tapi matanya coba latih bergerak. Ikutin pergerakan teks yang muncul di depan. Saya ulangi sekali lagi. Itulah simulasi bagaimana pergerakan mata seorang pembaca cepat. Dia menangkap kata di sini, beberapa kata sekaligus, bisa 3 kata, pindah lagi, 3 atau 4 kata, pindah lagi, dan seterusnya. Semakin terlatih, jangkauannya bisa semakin lebar, dan tidak makin lebar, tapi pergerakan pun makin cepat. Jadi itulah proses membaca cepat, dengan cara menangkap beberapa kata sekaligus, dan menggerakkan mata dengan cara yang lebih cepat. Mungkin ada sebuah pertanyaan ya dari teman-teman sekalian. Apakah dengan baca cepat saya bisa mengerti apa yang saya baca? Jawabnya sangat-sangat bisa. Dengan kita membaca cepat, apa yang terjadi? Otak kita dipaksa untuk fokus. Pikiran kita, konsentrasi kita, dan kita nggak bisa mikirin yang lain-lain. Akibatnya apa? Sebenarnya orang yang membaca dengan lebih cepat itu akan memahami relatif lebih baik ketimbang orang yang membaca lebih lambat. Karena ketika kita membaca dengan lambat, otak cenderung bosan, jenuh. Akibatnya kita membaca, namun pikiran kita melayang entah kemana-mana, kita menghayal. Akibatnya kita pun tidak mendapatkan poin yang ingin kita baca. Jadi teman-teman sekalian, ini gambaran umum buat kamu semuanya seperti apa sebenarnya membaca cepat itu, bagaimana prosesnya terjadi. Dan tadi kita sudah coba buktikan juga bahwa sebenarnya kita sangat-sangat mampu untuk
meningkatkan kecepatan baca. Asalkan apa? Asalkan mau berlatih. Di membaca cepat ini harus dilatih, harus dipraktekkan secara bertahap, secara rutin. Nanti dalam video-video berikutnya saya akan menjelaskan berbagai hal ini dengan lebih detail sehingga kamu bisa belajar lebih dalam lagi seperti apa sebenarnya membaca cepat itu dan bagaimana kita bisa memiliki kemampuan baca yang baik. Termasuk bayangkan kalau nanti kamu harus baca sebuah buku, kalau kita baca sekedar artikel 3 halaman, 5 halaman, gampang. Tapi kalau buku 200 halaman, 300 halaman, bagaimana cara kita bisa menangkap esensi dari buku itu dengan baik, keterhubungan antara bab 1, bab 2 sampai bab ke-10, apa overview atau gambaran besar juga dari seluruh buku tadi. Ini sebuah tantangan tersendiri. Yang dikenal dengan nama teknik membaca yang terstruktur. Nah, teman-teman sekalian, jadi saya ingin mengajak Anda, ayo baca lebih cepat, baca lebih baik, dan kamu mampu melakukannya. Karena membaca cepat, jika kita memiliki keahlian tersebut, kita akan sangat merasakan manfaatnya. Saya pribadi belajar teknik ini ketika masih SMA, jadi saya masih SMA di kota Medan. Kemudian saya kuliah di sebuah universitas di Jakarta, di Depok. Nah, keterampilan ini saya pakai, dan ini sangat membantu dalam membaca. Akibatnya saya bisa baca banyak buku, dan kalau kita rajin baca buku, banyak baca buku, kita punya wawasan yang juga lebih luas, dan kita pun jadinya bisa apa? Bisa menulis buku. Saya ingin ngasih motivasi. Ini ada banyak buku yang saya baca, dan buku yang bagian atas ini adalah buku yang pernah saya tuliskan sendiri. Dari mana? Dari pengalaman, termasuk dari membaca buku. Nah, ini buku yang pertama, Speed Reading for Beginners. Jadi waktu saya dulu belajar baca cepat, saya share pengetahuan ini ke teman-teman saya para mahasiswa di zaman itu waktu saya masih kuliah. Kemudian saya tuliskan dalam sebuah buku. Buku ini gratis, nanti kamu bisa lihat link di deskripsinya. Kunjungi di website bacacepat.com, dapatkan gratis. Kalau mau beli cetaknya, silahkan dicari di toko buku terdekat. Yang kedua, saya juga nulis buku tentang topik presentasi. Saya senang berpresentasi. Saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Saya share pengetahuan saya, dan buku ini saya tulis dengan mengambil referensi kurang lebih 30 buku berbahasa Inggris di topik presentasi yang beragam. Ada yang fokus ke aspek desainnya, ke aspek delivery-nya, ke aspek thinking-nya, di kontennya, dan dirangkum dalam sebuah buku ini. Buku ini juga gratis, nanti kamu bisa download di website. Termasuk kalau mau cari cetaknya, silahkan. Saya juga punya buku yang ini masih agak baru ya, tentang membaca cepat untuk anak dan remaja. Termasuk beberapa buku yang lain. Ini ada buku Essential Skills for New Manager. Jadi buat kamu para supervisor, para asisten manager, calon manajer baru, silahkan, buku ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan skill, dan ini juga bisa di-download gratis. Termasuk alhamdulillah saya pun bisa membuat versi berbahasa Inggris dari buku presentasi yang judulnya Killer Presentation. Di buku ini saya tulis untuk pembaca global. Saya pun ingin berlatih menulis dalam bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman sekalian, membaca kalau kita melakukannya dengan rutin, dengan baik, akan sangat menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan kamu pun akan bisa menjadi manusia yang lebih produktif, lebih baik lagi. Jadi buat semuanya, ayo latih keterampilan membaca, cintai membaca, dan supaya itu terjadi, bantu dengan belajar keterampilan membaca cepat. Terima kasih buat kamu semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa tolong sampaikan komentar kamu tentang membaca cepat di bawah. Apapun yang kamu tanyakan, saya akan coba bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jangan lupa juga, saya sangat senang kalau kamu bersedia untuk memberikan like, komentar, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa subscribe, karena di channel Presenta Edu kita banyak memberikan berbagai pengetahuan, keterampilan untuk meningkatkan pengembangan diri teman-teman yang ada di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari Presenta. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.